pagi. Kita berkurang saja. Terima kasih. Minta waktu sedikit. Ini satu tugas dari guru penggerak agar melakukan diseminasi atau pengimbasan materi-materi yang kita belajar. Supaya kami belajar supaya satu sekolah itu memiliki pemahaman yang sama tentang kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu semangat yang paling pertama sebenarnya semangatnya semangat kolaborasi. Tidak lagi ada prestasi, tidak ada lagi berprestasi seorang sendiri-sendiri, tapi kolaborasi. Nah, ini ada satu materi yang diwajibkan untuk kami membagi ke teman-teman sekolah, termasuk kepala sekolah kemarin harusnya, tapi karena kemarin meeting jadi saya tidak bisa presentasi. Ini tentang budaya positif, tentang bagaimana kita membangun nilai-nilai positif untuk lingkungan sekolah. Jadi untuk hari ini ada kita konsep kegiatannya ada begini. Kita akan belajar tentang disiplin positif, nilai kebijakan, ini merubah paradigma berpikir tentang teori kontrol. Memang ini ilmu sangat menarik. Sebentar baru kita lihat. Habis teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bagaimana kita melakukan itu waktu anak-anak melanggar aturan. Habis itu ada satu lagi keyakinan kelas. Ini yang mungkin sudah lihat di Facebook, beda posting salah satu. Ini semua materi berkaitan. Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagaimana kita bisa melihat sebenarnya anak punya kebutuhan apa. Kalau dia bertiga, bagaimana dia berkebutuhan apa. Habis itu 5 posisi kontrol. Kita jadi guru itu kita akan memilih posisi kontrol yang mana. Lalu yang paling terakhir itu segitiga restitusi. Nanti baru kita lihat secara detail itu maksudnya seperti apa. Nah ini satu permainan yang pas kami baru mulai dong kasih sekadar apa persepsi. Jadi kalau kita dan teman melakukan kegiatan cobalah buka. Kalau Anda misalkan saya dengan Pak Felix di dalam kita utama kita bayangkan ada satu hal yang paling berharga. Lalu kita kasih Pak Felix, saya kasih Pak Felix. Pak Felix coba paksa buka dengan cara apapun. Supaya saya buka satu tangan untuk kasih satu hal yang paling berharga. Jadi dia pun coba, dia tidak mau bujuk, mau hardik, mau kasih uang, mau intimidasi. Nanti kita lihat apakah sebenarnya waktu saya, entah saya buka atau saya tidak buka, sebenarnya semua itu tergantung saya. Bukan karena Pak Felix pun hadiah, bukan karena Pak Felix pun hardikan. Seperti itu. Nah ini. Dari pemahaman, dari cerita tadi tentang apakah Pak Felix yang mengontrol saya atau saya buka karena saya mengontrol diri sendiri. Ada seorang yang namanya William Glasser, dia bikin teori tentang, dia bikin penelitian tentang choice theory atau teori memilih. Yang sekarang dia pun nama malah teori kontrol, berubah di tahun 2023 ini namanya teori kontrol. Jadi sebenarnya waktu kita bisa mengontrol murid itu ilusi, itu tidak ada. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid memang sedang mengizinkan kita untuk dia dikontrol. Lalu yang kedua ada 4 macam ilusi atau miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini contohnya apa? Kalau kita puji dia, nanti dia mau kita mau. Seperti itu. Ini contoh ilusi yang kedua. Nanti ada contoh ilusi kontrol yang ketiga. Semoga dia jalan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan bikin orang merasa bersalah itu kita bisa mengontrol orang. Dan nanti sementara ada hubungan dengan kita jadi guru ini kita lebih sering tempatkan kita pun posisi itu di mana waktu kita menghadapi anak yang bermasalah. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasakan kita lebih dewasa dan kita paksa anak-anak yang kecil. Padahal sebenarnya itu ilusi, tidak ada. Anak-anak memang sengaja sesudah kita ikut tempat kita kena marah. Begitu. Untuk materi-materi yang begini mungkin sebentar baru kita bagikan di PDF di grup kita bisa baca saja. Ini tentang budaya positif, bagaimana guru kurikulum merdeka itu kita tidak boleh lagi ada istilahnya marah anak,
Ya, kenapa sampai tidak marah anak kayak di materi yang ini budaya positif ini. Lalu, nah kalau kita pakai prinsip stimulus respon, kita memberikan rangsangan, anak-anak merespon, itu masih paradigma lama. Kalau kita marah anak, kalau dia ikut atau kita bilang kita puji dia, kalau dia ikut berarti kita masih pakai cara lama. Kita harus pindah ke sesuatu paradigma baru yang namanya teori kontrol yang tadi. Kita tidak lagi pakai gaya yang tadi yang kita berpikir bisa memberikan stimulus lalu anak kasih respon, itu ilusi saja. Kita harus pindah ke satu paradigma baru bahwa teori kontrol. Kita nanti lihat seperti apa itu teori kontrol, ada di tabel. Saya langsung ulang saja, ini materi terlalu banyak, nanti sebentar 1 jam sudah cukup. Ya, ini masih gaya lama, stimulus respon, bahwa kita berpikir kebutuhan kita semua orang itu sama. Sementara teori kontrol, kita punya kebutuhan itu berbeda, tidak sama. Kita anak-anak punya kebutuhan itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon lagi, kita mencoba mengubah orang lain akan berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol bilang tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain di dunia. Lalu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol bilang tidak, semua perilaku itu pasti ada tujuan. Lalu, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, itu gaya lama. Teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Lalu, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, sebenarnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini apa itu namanya? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu gaya lama. Kalau gaya baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa paksa anak. Kalau kita menunjukkan susah sendiri, kita harus duduk dan melakukan kolaborasi lewat konsensus atau kita cari suara terbanyak untuk dapat pilihan-pilihan baru. Lalu kalau stimulus respon itu masih berpikir beta menang dia kalah, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau teori kontrol yang baru, semua sama-sama menang. Kita harus mengusahakan supaya anak yang bersalah atau kita dan guru ini sama-sama ada yang satu paling benar dan satu salah. Sama-sama menang. Oke, kita lanjut ya. Ini. Oke. Nah, masih di materi yang pertama, makna kata disiplin. Ketika kita dengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita ya? Pasti segala hal yang menyangkut tata tertib dan dia berkonotasi tidak enak. Kalau bicara disiplin tidak enak, itu bukan cuma yang murid, kita guru juga kadang kalau bicara disiplin itu seperti beban disiplin. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti itu kita pun budaya. Oke, nanti semangat kurikulum mereka, semangat Ki Hajar Dewantara dia akan merubah pemikiran. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Makanya di istilah sekarang kurikulum merdeka itu kadang-kadang kita tanya merdeka dari apa? Dan nanti dia makna di sini. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi kita masih butuh penguasa, tapi dengan harapan kalau bisa memerintah diri sendiri, tidak usah penguasa turun tangan. Jadi merdeka sebenarnya ada kata merdeka di sini. Memang untuk mencapai kemerdekaan ada dalam konteks pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, bukan disiplin karena kita yang pukul dong.
Nanti sebentar kita belajar kemana bicara supaya itu disiplin bisa masuk di doa. Salah satu itu yang keyakinan keras dia bikin. Tapi itu pun dia pun cara bikin juga 2 minggu baru jadi. Karena harus melakukan konsensus tadi. Konsensus lalu kolaborasi, lalu menanyakan kepada anak-anak nilai-nilai kebaikan. Ternyata waktu itu tanya dong, kamu tahu kebaikan? Apa? Nah sekarang maju satu-satu orang tulis kebaikan yang kamu tahu. Soalnya tahu ternyata. Coba Bapak tes. Kebaikan yang kamu tahu itu sah. Saling menghargai. Itu saya yang paling tahu. Contoh paling nilai kebaikan terlalu banyak kok. Lu tahu makanya koleksi kebaikan di dalam kepala kurang. Mungkin bukan karena dosa bukan dosa baik, tapi mungkin karena tidak dipaksa untuk belajar dulu. Jadi kata disiplin di sini lebih kepada disiplin diri. Merdeka itu yang ini dibahas ada terpilih sedikit karena dia buka kaca. Nah begini sah. Ada ini kalau ada yang datang. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap juga membuat memerintah diri sendiri. Ki Hajar pun bahasa pakai bahasa Jawa. Jadi ini yang si Nadiem, Pak Nadiem ambil. Dia baca filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro semua, dia bikin kurikulum merdeka. Ada satu materi mungkin saya tidak bikin sini. Materi paling dasar waktu kita masuk guru penggerak tentang kurikulum merdeka itu karena apa? Karena Ki Hajar Dewantoro ini kan baru pendidikan. Dia melakukan penelitian tentang anak-anak apakah terlahir kosong. Seperti kita berprinsip bahwa anak itu sama kejadian kosong atau sekolah kita isi. Ternyata sonde. Jadi menemukan ada 2 macam kodrat dalam setiap anak walaupun kejadian alam begini sudah ada. Namanya kodrat alam. Lalu yang kedua kodrat sama. Yang bisa kita rubah adalah kodrat zaman. Kodrat alam sudah bisa. Jadi dia pakai istilah guru itu sebenarnya petani. Petani yang dia bisa rubah mangga jadi kelapa. Dia hanya merawat, tugasnya hanya merawat itu mangga supaya disiram, dikasih pupuk. Kalaupun dia mati, itu sudah bisa bikin apa? Itu dia pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lalu anak-anak itu seperti kertas putih memang lahir, tapi di atas kertas putih itu sudah ada tulisan. Tulisan yang kabur-kabur begitu. Nah tulisan yang kabur ada yang jahat dan ada yang baik. Dia bilang dia ajaran paling indah itu kita guru, kita petugas itu lihat tulisan yang baik, yang masih kabur-kabur kita kasih terang. Sementara yang masih yang jahat itu jangan peduli. Kita sudah hapus juga. Karena sudah tertulis terpatri dalam sendiri. Jadi misalkan kalau kita lihat Saputra, dia nakal, tapi karena dia rajin, puji dia perajin. Dia pun nakal kita sengaja buta. Itu yang pelajaran lagi. Itu sampai hari dia pakai istilah berhamba pada murid. Itu di kasus karena dia marah di anak masih kecil ke Joel, nama siapa kalau kena dibuang di Belanda, pas dia lagi belajar apa musim salju, dia anak nona itu menangis merajut sampai dia marah, dibuang di luar. Dia marah terlalu marah sampai bisa jam baru sadar bahwa dia anak di luar. Dia pilih anak subiru, semua sakit begitu. Dari situ dia menangis, makanya ada muncul kata berhamba pada murid. Dari situ asli pulau tulis makanya ada istilah tuturi handayari. Imaso sungtolodo, imaso imaja mengkasa dan tuturi handayari. Itu gara-gara pulau dari Belanda, dia anak hampir mati karena dia punya emosi yang terbawa dan sudah bilang mulai hari ini engkau akan kumuliakan, aku akan berhamba padamu. Dan itu anak ternyata jadi anak perempuan yang punya kebutuhan khusus. Sampai itu anak mati umur 100 tahun kok orang rawatnya terus. Karena dia punya kebutuhan khusus. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu anak ada ya kelainan. Itu ajar dia bagaimana jadi bapak pendidikan. Dan dia harus mendidik anak yang punya kebutuhan khusus. Kita lanjut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang tadi beta bilang, beta praktik di kelas, beta coba suruh kasih maju tulis nilai kebajikan. Nah kalau nilai kebajikannya sedikit atau nilai kebaikan dan pemikiran sedikit,
Terus yang meyakini itu nilai kan. Makanya kita rangsang selama 2 minggu. Semua kelas rata-rata. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Mari macam kamu juga. Ini seperti kalau kita naik motor harus pakai helm, karena kita percaya bahwa kalau kita celaka pasti mati. Jadi nilai kebajikannya keselamatan. Nilai kebajikan itu tidak spesifik, dia abstrak. Keselamatan, siapa yang mau mati? Selamat. Nah nilai kebajikan itu begitu. Saling menghargai yang ke mana itu spesifik, kalau itu bukan nilai kebajikan. Saling menghargai, jangan maki orang, berarti itu spesifik, itu bukan nilai kebajikan lah. Dia harus nilai kebajikan itu yang masih abstrak. Seperti itu. Iya. Kenapa kakak? Sudah perhatikan. Ini nilai kebajikan salah satu institusi yang ada di Indonesia, di dunia juga sudah menjabarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh saja, kalau kita punya profil pelajar Pancasila, dia punya nilai kebajikan. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau ini IBO Premiers program ini dari luar negeri dong, punya tatanan nilai kebaikan sekolah dasar, toleransi, rasa hormat, seperti ini. Jadi sama saja sepertinya yang kita punya, hanya kita bagaimana menuliskan di atas kertas itu kadang-kadang menantang, lupa sebagian, tahu bagaimana mengatur kita kalimat. Kalau Indonesia punya 9 pilar karakter ini juga nilai kebaikan. Dapat dipercaya juga itu termasuk nilai kebaikan. Lurus hati, tidak bengkok, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai kebaikan. Dermawan. Oke. Ini nilai kebaikan, petunjuk hidup. Ini lebih spesifik malah kalau itu. Oke, kita pindah ke ini hal yang paling bagus, materi yang dia paling suka, beri motivasi. Mungkin dia pernah ajar di Omni Perfect. Kan kita harus mengajar anak supaya punya disiplin diri, supaya kita tidak perlu marah, supaya kita tidak perlu kasih hadiah, tapi belum bisa bekerja sendiri. Kita harus merubah stimulus respon ke teori kontrol. Tapi kemana caranya supaya anak bisa membangun motivasi? Nah ini teori motivasi, dia punya doa dari Dian Negose. Dia menyatakan 3 bentuk motivasi manusia. Ini motivasi yang paling banyak dipakai oleh kita. Motivasi yang paling pertama kita untuk, bukan cuma anak ya, manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu kadang-kadang hanya untuk hindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira kemana ya? Kalau kita bikin pengawas datang, kemana? Oh, nah itu motivasinya seperti itu. Kita kerja perangkat atau apa, kita bikin apakah karena motivasinya menghindari hukuman? Nah, kebanyakan kita pasti begitu. Ini masih motivasi eksternal, karena sesuatu dari luar yang mempengaruhi kita. Oke. Motivasi yang selanjutnya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita seringkali bilang, kira-kira kalau bikin ini, beda dapat apa? Oh, ini. Manusia kebanyakan seperti ini, kerja tidak perlu ikut sojo. Begitu. Kita masih mengharapkan pujian atau penghargaan, dan dulu juga kita ikut guru penggarap, mulai kira-kira guru penggarap dapat tunjangan bersama. Nanti masuk ke dalam materi itu suka kembali. Kan kalau PPG enak, pasti dapat sertifikasi kamu. Kalau ini kan belum jelas, ikut saja dulu. Ternyata ada yang bagus ya.
Nah ini masih mesti motivasi eksternal, karena kita masih berharap sesuatu dari luar yang memberi pengaruh ke kita. Ini motivasi eksternal. Nah motivasi yang ketiga ini yang diharapkan ada pada kita dan kita tanamkan pada anak-anak. Ini dia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi memang agak sulit dirumuskan dengan kata-kata motivasi apa. Kita sering sebut motivasi untuk menghebatkan diri. Nah, itu sama seperti kita ajar anak SD bagaimana dia merangkum kata-kata. Dia belajar B A ba, B I B apa, babi. Lalu dia senang. Lalu dengan dia punya wajah yang dia senang, dia mendapatkan satu keterampilan baru untuk diri sendiri. Itu motivasi yang maksudnya motivasi diharapkan atau motivasi internal. Jadi kita belajar sesuatu untuk mendapatkan satu keterampilan baru. Kebanggaan diri itu modal dimanapun kita berada, itu seperti apa ya, Pak fasilitator bilang, itu emas yang contoh berapa karat yang kita jalan kemana-mana kita bawa. Contoh belajar, saya belajar ini e-learning. Beta bukan dari dulu terutama yang sampai sini baru belajar. Dan puji Tuhan lah, Pak Simon si datang belajar SMP Negeri Ampuang Selatan minta tolong ajar dong. Kayak begitulah, kayak kita punya keterampilan seperti itu. Tidak langsung dapat hadiah waktu kita tahu, atau kita belajar bukan karena mau menghindari hukuman, tapi dengan begitu akhirnya oh kita bisa. Tapi kalau kita berdiri di hadapan orang lain, kita punya sesuatu begitu. Ya. Ini motivasi yang diharapkan kita tanam kepada anak-anak. Bagaimanapun kita melakukan pembelajaran di kelas, kita harus mengajarkan mereka bahwa biasa Om Denan bilang, kalau waktu Pak SMP kelas 2 tidak latihan gitar betul-betul, hari ini Pak Cesi sudah dulu seni budaya. Jadi ada cerita waktu itu beta kasih motivasi kedua. Waktu itu saya harus latihan sampai lupa makan, karena terinspirasi dari berapa gitaris, kepingin langsung jadi gitaris hebat. Walaupun motivasinya salah, tapi lama-lama dia punya nilainya kita bisa rasa di masa depan. Kita lanjut, kita masuk ke pelajaran yang konsep yang selanjutnya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang teori kontrol, kita sudah belajar tentang nilai kebaikan, dan kita belajar tentang teori motivasi. Kita pindah ke hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini yang nanti diharapkan supaya kita semua melakukan. Beta kapan hari berhadapan dengan beberapa anak bermasalah, terus dia selalu rekam. Supaya apa? Supaya nanti jadi contoh bukti kalau kita berhadapan dengan anak-anak, kita bisa pakai terapan ini, restitusi. Namanya restitusi. Ilmu baru juga yang baru dapat di guru penggerak. Dulu kita hanya belajar kalau bikin salah pasti kena hukuman atau konsekuensi. Tapi ternyata ada pilihan ketiga namanya restitusi. Nanti kita lihat disiplin positif atau budaya positif yang diharapkan dari sekolah itu namanya restitusi. Supaya kita jangan sampai marah anak. Hukuman. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, misalkan kita dihapus pakai baju datang di sini, walaupun sudah ada tulisan di situ bahwa kalau sudah pakai baju harus kita tempel, tapi tidak tiba-tiba. Tergantung moodnya guru. Guru mau lipat dengan kayu, mau lipat dengan tangan, tiba-tiba tidak ada. Benda biasanya satu guru kasih ke murid, murid terima seharusnya macam-macam. Ya memang ini satu hal yang masih bingung murid sampai di sana. Kalau anak datang dengan parang dan kayu, batu menghadap guru, kita sudah bisa pakai ini teori restitusi. Tapi untuk hal-hal ele-elean di sekolah kita masih bisa pakai kecil-kecil. Oke. Konsekuensi. Sementara disiplin ini yang namanya konsekuensi. Kalau ini kita sudah bikin aturan baru melanggar, itu konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu senada kita satu arah. Kalau konsekuensi kita sudah bikin kesepakatan bersama. Ingat kalau lu terlambat tulis 100 kalimat, saya tidak akan terlambat. Jadi utama memang kalau terlambat pasti
Beta dapat tugas tulis ini. Atau kalau beta lambat, beta cuci kamar mandi. Itu konsekuensi. Kalau hukuman cuma ada. Hukuman datang langsung pop-up. Seperti itu. Kita lanjut. Ini restitusi. Mungkin kita bisa baca lebih detail. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita ada bagi materi. Silakan Pak Edi. Nanti seperti apa itu contoh, nanti kita lihat sebentar. Ini contoh. Hukuman itu syarat alat identitas gagal. Kalau konsekuensi masih termasuk identitas berhasil, lebih berhasil lagi kalau kita pakai restitusi. Jadi ini dia punya contoh kata. Hukuman itu kita membahas paling banyak adalah peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Nanti kalau konsekuensi kita sering pakai kata peraturan apa? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kita sama tahu juga. Kalau restitusi ya kita ini dia pun contoh bahasa. Nilai keyakinan apa yang kamu yakini sih? Apa bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini kesalahan? Itu kata-kata yang akan sering kita keluarkan kalau kita pakai sistem restitusi. Kira-kira lu bisa bikin baik soal yang masalah. Lu yang bikin, jadi lu harus tanggung jawab. Seperti itu. Kalau hukuman, dia efek, murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita kasih hukuman terlalu banyak di anak akan benci sekali dengan peraturan. Pasti bahkan benci kita juga. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati aturan tapi juga dengan tekanan batin. Kalau restitusi ini kita mengajarkan tanam, kasih dong hal-hal positif walaupun bikin kesalahan. Oke, ada contoh lain lagi. Ini contoh bahasa-bahasa yang kita pakai kalau hukuman. Awas kalau dilakukan lagi nanti lu kena. Kalau netral atau konsekuensi, lakukan apa yang saya ajar. Itu kalau konsekuensi. Kalau sudah habis, kita sudah habis kasih tataran gitu. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita tanya kepada anak-anak, ini kau yang mau lakukan. Gitu. Lalu kalau kita terlalu banyak kasih hukuman yang anak, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, itu pasti. Betul toh, kita kalau di kelas kalau bikin masalah, itu jarang terbuka. Lalu kalau konsekuensi, anak-anak mulai taat peraturan. Kalau kita pakai restitusi, anak-anak belajar memecahkan masalah. Jadi restitusi ini kita ajar mereka untuk dewasa. Puji Tuhan kita di SMP, jadi anak-anak pas puber, ini kita bisa ajar untuk mulai bertanggung jawab terhadap kesalahan. Hari apa kita sempat siapa nih? Victor. Itu dia coba menerapkan, tapi dia akhirnya meledak juga. Sudah cukup kuat untuk bisa ada dia punya sifat yang berulang kali bikin alat. Dan memang kita harus terapkan banyak hal kepada anak. Kita sama-sama terapkan restitusi kepada anak seperti dia. Karena itu hari di bapak saya mau ke keluar, kita tanya kembali, lu mau sekolah person, kalau mau sekolah harus berubah. Sebenarnya waktu itu kita sudah lakukan restitusi kepada dia, si Victor itu. Tapi setelah itu dia bikin rusak lagi, papan tulis. Kita tidak terapkan dengan jelas restitusi di situ. Akhirnya dia belum memperbaiki sampai sekarang. Padahal dia harus bertanggung jawab. Sudah begitu lagi kemarin masih hal-hal porno di air. Itu makanya kita sampai bilang ini. Kita mau kasih pengampunan 70 kali 7 kali juga pikir. Iya dong. Oke, kalau hukuman kita mengontrol anak dengan penguatan negatif ya sikap sendiri. Jadi banyak bunyi dulu telinga atau mungkin hukuman fisik contohnya lari keliling lapangan
Iya. Kalau konsekuensi kita mengontrol dong dengan aturan positif anak sekolah. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya yang pegang kendali dan kontrol. Jadi kita kembalikan ke dia supaya dia berubah. Memang itu rumit, tapi menantang. Saya lanjut ya. Kalau hukuman itu anak akan merasa marah, dia akan merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, bahkan dia mengasingkan diri. Karena anak yang kita hukum, itu akhirnya sadar kayak siapa ya? Victor yang kalau banyak hukuman, akhirnya dia tetap mempertahankan itu sifat makan lebih jelek kan. Nah, Saputra, dong dua itu sebenarnya paling banyak bermasalah di sini. Karena banyak punya kebutuhan, sebenarnya kita sampai ke kebutuhan manusia itu apa? Nanti sampai kita bisa identifikasi belum itu butuh apa. Ini sedikit dia punya apa ya? Bapak Ibu nanti bisa bagikan ini di grup sekolah saja, pelajari bersama. Nah, tadi hukuman, sekarang penghargaan. Ini kita suka membahas di modul ini, penghargaan kadang-kadang dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau kita anak yang baik, kalau kita kasih penghargaan, mungkin kita rasa bangga, kasih dia hadiah, kasih dia ranking. Tapi sebenarnya kalau kurikulum merdeka itu sudah dihukum hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Karena musuh bisa bikin, makanya kita sengaja suap. Begitu. Contohnya kalau kita di sini, kita meminta Onten bikin sesuatu, puji dia. Penghargaan yang kita kasih itu sebenarnya menghukum dia. Dia juga sudah kehilangan di penghargaan dia. Seperti itu. Alfiko mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku. Kita masih pakai stimulus respon, bukan pakai teori kontrol. Dan itu akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nanti kita lihat maksudnya apa. Oke. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita kasih, serta kehilangan motivasi dari dalam. Kita kalau minta seseorang tuh, kerja kasih ini dikasih 10.000 ya, dikerja besok lagi dikasih 10.000 ya. Nanti pada saat tertentu pekerjaan yang kita harapkan sudah tidak efisien ya. Mungkin potong rumput yang pertama sekali 10.000 dipotong rumput rapi, potong rumput yang kedua ketiga itu mulai kasih karena dia butuh di uang. Kita suka santai sampai uang bisa potong. Kalau kerjaan butuh itu memang berat, makanya kita bilang dihukum oleh penghargaan karena hukum. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena kita sudah pikir, kita sudah fokus di kebaikan yang kita bikin, tapi kita fokus di penghargaan. Sebenarnya kita sudah tidak baik lagi karena fokusnya sudah beda. Begitu. Walaupun yang dibayar untuk melakukan kebaikan. Oke, lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas, itu pasti. Penghargaan itu pasti menurunkan kualitas. Kalau kita bekerja sesuatu mengharapkan penghargaan itu asal jadi saja kita bisa bilang. Tapi dia berkualitas belum tentu. Ini pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Jadi kakak sama. Jadi anak-anak yang dibayar itu dia punya kemampuan menulis itu berkurang. Sementara anak-anak yang tidak dibayar untuk bekerja di surat kabar
Walaupun tidak banyak, tapi mereka rajin terus untuk mengembangkan punya potensi. Penghargaan mematikan kreativitas ini beta rasa. Beta sempul baca ini beta rasa karena beberapa bulan beta lanjut bikin musik karena baru-baru ada orang minta tolong Tisi bikin musik orkestra 5 lagu daerah. Kita bawa ke hotel-hotel di Kupang supaya ditawarkan untuk hidup lobby itu musik ini. Dan sudah janji kasih beta hadiah, nanti kita bagi, jadi dapat 80%, kami dapat 20%. Jadi itu waktu itu kita beta cek di Timo Hotel di Sasando, sudah kita sudah sepakat untuk bikin. Kami setiap hari bisa bikin. Tiba-tiba saya hilang. Kreativitas itu hilang. Bikin musik kan mana? Soalnya ada lah. Kan besok pikir, beta dapat berapa? Betul. Tapi sampai nanti pegang laptop juga pemalas. Pegang laptop juga pemalas. Saya belum masuk guru penggerak, itu suka hilang semangat untuk bikin musik. Ini paling banyak di sini. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Betul nak? Tiba-tiba saya mati. Nah kan sebelum ini dia bikin musik ini bukan karena mau dapat uang, tapi dia berpikir beta mau supaya musik NTT ini ada juga gaya orkestra gitu. Bukan uangnya, tapi menunjukkan bahwa NTT juga ada kualitas. Itu akhirnya dia bikin musik-musik daerah yang orkestra. Tapi setelah musik itu disukai oleh beberapa teman, bikin pasti dapat lebih banyak. Hilang. Hilang sampai sekarang. Tiba-tiba saya hilang. Semangat bikin musik hilang. Beta sampai tanya dia semalam bilang kenapa kok hilang ya? Oke, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu tidak efektif. Sobat. Kita mematikan motivasi. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan barang bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Iya, kalau berhenti rokok, kalau berhenti rokok, ini perempuan yang rasa kalau mau diet kalau janji hadiah ya itu motivasi dalam diri sendiri. Kita berhenti rokok juga, kita berhenti rokok 2000 berapa ya? 2020, 2021, 2020. Sampai hari ini memang bukan karena mau apa, memang mau berintis. Saya yakin bisa berintis. Ada kemauan. Oh. Tapi kalau dipaksa. Kalau dipaksa atau karena lu kalau si berhenti rokok, jujur kalau sudah di Jerman, lu kalau sudah berhenti rokok, kita nol pisah. Oh pasti kalau sebaik-baik aku puji-puji kalau sama dia seberapa lah gitu. Tapi kami memang berhenti. Penghargaan merusak hubungan. Ini salah satu efek kalau kita kasih penghargaan. Kalau seorang kalau banyak dipuji, jadi kalau banyak orang kasih penghargaan, maka yang lain pasti itu. Itu sifat dasar manusia. Itu pasti akan terjadi. Akan yang hubungan rusak. Dan kalau hubungan rusak, kolaborasi sebenarnya. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, bisa kemungkinan murid-muridnya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur, tapi banyak yang munafik. Jadi kita kasih penghargaan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Cemas, tidak, atmosfer kelasnya tidak damai. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan pasti akan putus asa dan berhenti mencoba. Kalau kita sering omong, saya harus berbahasa, harus kemampuan bahasa soalnya baik, jadi kita dikasih penghargaan atau ya harus pasti disuruh pikir, biar begini itu mati di motivasi, jadi harapan hilang terus kita foto. Oke. Penghargaan itu menghukum, ya. Makanya semua ada ringkuk. Penghargaan hukum mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ringkuk, mereka yang mendapatkan ringkuk kedua itu akan merasa paling dihukum. Apalah yang 10 ke atas. Oke, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya itu sebenarnya mencoba mengendalikan seseorang. Orang itu sendiri tidak mau dikendalikan, kita yang mengendalikan dia. Itu masih stimulus respon. Ya.
ini yang salah satu contoh gitu yang motivasi intrinsik. Ini kalau kita nanti ibu bisa lihat bagaimana besok Aldi mulai mendapatkan keterampilan berbicara, dia merasa bahagia kan. Jadi itu saat seorang pelajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dalam kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi hadiah sesungguhnya itu keterampilan baru. Jadi ini yang kita tanya dengan anak, Pak, mana kamu kalau pakai seluruh baju di luar? Supaya apa? Supaya kamu termotivasi dengan sendirinya baju di dalam. Dan dengan demikian kamu akan menjadi anak yang lebih rapi dan ada nilai positif. Oke. Untuk materi penghargaan, ya slide sampai sini saja. Karena kita tadi malam dulu mukul sehingga langsung betul jadi bisa bikin. Materi selanjutnya kita pakai PDF-nya saja. Kita tadi sudah sampai mana ya? Nah, sekarang kita pindah ke bagian restitusi dulu. Ini restitusi kita baru masuk. Ini restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nanti sebentar. Ini aja sebenarnya kita mengajar anak-anak agar bisa. Sudah. Coba mau sampai sudah habis rekaman video. Adi beta ini masih ini piket bude si Icil ini beta gabung ke kelas Pak Adi belum datang Pak Adi sudah. Dong Adi dong lupa pagar di belakang Siapa? kelas 9B dong ini panggil dong kalau sama-sama di kelas. Jadi kalau kita bicara restitusi ini adalah proses untuk mengajarkan anak-anak untuk bisa memiliki motivasi intrinsik itu atau motivasi internal supaya kita perlu lagi menghukum dan perlu lagi kasih penghargaan atau dalam hal ini kita tidak perlu lagi mengontrol dan bisa kontrol diri sendiri. Memang susah agak hal yang baru apalagi kita pewatak orang tua di sini kalau anak bikin salah Pak pukul sah. Makan ada bilang ini bikin rusak Pak pukul sah. Ini fakta ini. Bukan di sini saya mau guru penggerak ada mengeluh hal. Jadi kalau di situ sini pas anak bikin kesalahan, guru harus membuat semacam evaluasi internal. Kita membawa anak untuk merenung, tapi bukan membuatnya merasa bersalah. Nanti sebentar kita lihat kira-kira di situ sini kita kasih bikin dia merasa bersalah, kosong. Karena ternyata membuat rasa bersalah itu tidak dianjurkan. Kita lanjut lagi ke restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita akan panggil anak, ibu kesalahan apa? Biar kuliah jelaskan sendiri, bukan menembus ibu kesalahan. Lalu restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Kalau ada yang bermasalah hubungan satu dengan yang lain. Selain itu, restitusi itu juga bukan paksa, tapi tawaran. Jadi kita kalau menghadapi anak kita kasih penawaran, dia mau berubah kosongnya. Seperti kayak kita berapa bulan lalu yang Victor mau dibab susul dia kasih keluar, jadi kita mesti tanya dia, lu mau sekolah kosongnya. Sebenarnya sudah bentuk restitusi. Lalu restitusi itu menuntut kita untuk melihat ke dalam diri. Jadi waktu kita melakukan restitusi kita harus membawa anak untuk membayangkan kira-kira besok-besok lu mau jadi orang seperti apa. Lu mau jadi orang yang bisa dipercaya kosongnya. Lu mau jadi orang yang bertanggung jawab kosongnya. Kalau dia perempuan, lu mau jadi perempuan yang punya wibawa kosongnya. Perempuan yang dihargai kosongnya. Seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus tahu, habis kenapa sampai lu memaki parameter kemenari. Kan dia masalah itu. Ternyata dia merasa kebutuhan dasar untuk merasa nyaman itu diganggu karena meremetan
intimidasi dia terus dengan perkataan-perkataan gara-gara hapus dia jatuh di HP. Nanti kita belajar juga tentang kebutuhan dasar manusia itu apa. Itu ada hubungan sama. Jadi semua tindakan bahkan memaki. Jika kapan hari kita sampai marah sampai berapa gara-gara pas anjing keluar pukul pong 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 seng. Walaupun memang itu salah, tapi sebenarnya itu ada dasar tindakan mencari apa? Kebutuhan dasar manusia itu mencari kesenangan. Dengan memujikan itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke. Ini cara evaluasi diri. Mungkin ini bisa kita praktekkan duluan sebagai guru sebelum kita turun ke anak-anak. Jadi evaluasi diri ada 3 tahap. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Jadi saya pokoknya ini kita mengevaluasi diri. Kita suka kalau dia bikin kawanan begini. Habis itu kesalahan yang saya lakukan adalah kita lagi mencari kita punya detail kesalahan itu. Lalu yang ketiga, besok lagi saya akan bikin perencanaan untuk besok. Nanti kita bagikan ini. Ya, restitusi itu fokus pada karakter ya, bukan pada tindakan. Dan terakhir restitusi itu menguatkan. Restitusi adalah solusi dan restitusi mengembalikan stabilitas kepada kelompoknya. Saya lanjut ke pembelajaran selanjutnya, pembelajaran keyakinan kelas yang beta bikin di kelas 9A, kelas 7, kelas 8, kelas 9B baru sekedar perumusan, tapi belum sempat cari dia punya perumusan kalimat yang jadi ini keyakinan kelas. Ya, tahapan membuat satu keyakinan kelas. Kenapa harus bikin keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang menjadi dasar supaya anak-anak punya motivasi intrinsik. Jadi kalau besok dong bikin masalah, panggil dong keyakinan kelasnya apa? Lalu kira-kira kalau sudah ada itu keyakinan kelas, lu bisa bikin apa? Oke. Coba kita sama-sama isi ini. Coba kita sama-sama isi. Ini kan peraturan. Selain keyakinan kelas itu dimulai dari peraturan. Peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Nilai kebaikan. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati, ketertiban. Seperti itu. Jadi kita cara membuat ini keyakinan kelas itu dari sini. Peraturan yang gamblang, baru kita tanya anak nilai kebaikan apa atau nilai kebajikan apa yang dituju. Nah sebelum bikin ini, misalkan minggu lalu kita sudah tulis nilai kebaikan ini, kamu percaya itu apa? Memang tulis di tatapan. Itu kita mulai dari bikin lah, kira-kira peraturan kelas seperti apa kita bikin. Tadi kita sudah bikin peraturan habis, kita kembali lagi. Nah kalau peraturan begini nilai kebaikannya apa? Dan nilai kebaikan ini kita rubah kalimat negatif jadi kalimat positif. Contohnya ini. Jangan berlari di depan ruang guru. Itu kalimat negatif. Kita harus merubah kata jangan dan tidak ke kalimat positif. Berjalan pelan di depan ruang guru. Jangan terlambat. Kita rubah jadi kalimat positif. Datang sekolah tepat waktu. Jadi peraturan-peraturan kelas yang seperti itu kita bikin dalam bentuk kalimat positif. Setelah dia jadi kalimat positif, kita pilih juga nilai kebaikannya. Nilai kebaikannya baru kita bikin jadi keyakinan kelas. Jadi misalkan kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebaikannya bertanggung jawab. Kita langsung bikin rumusan keyakinan kelas 7. Kami meyakini bahwa setiap orang di kelas wajib bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nanti bertanggung jawab terhadap apa? Kan dia nilai kebaikan itu dia universal, dia tidak boleh spesifik. Begitu. Nanti baru kita lihat sebentar contoh keyakinan kelas yang lain. Contoh kalimat negatif kita harus rubah jadi kalimat positif. Ini contoh keyakinan kelas 1 anak-anak SD dulu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi dia universal, dia tidak spesifik. Peraturan itu dia spesifik. Kalau keyakinan itu universal. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Ini kan
Kalau kelas 5 punya begini. Kalau kelas 7 punya dia lebih, karena anak-anak sudah lebih belajar dewasa, dia punya kalimat lebih seperti credo, seperti janji, jadi ada lebih banyak formulasi kalimat. Kami meyakini bahwa untuk nilai hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Untuk nilai bekerja, dia punya formulasi begitu. Nanti setelah itu, ini ke kemarin, beta jadi kelas 8, no? Beta sudah bikin itu kegiatan kelas, no? Lalu ada satu kegiatan namanya kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi bikin tabel, contohnya nilai kebersihan. Nilai kebersihan itu tampak seperti apa? Tampak seperti kalau membuang sampah ke tempat sampah. Nah, nilai kebersihan tidak tampak seperti apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi dong yang mengatur, dong yang tulis di buku catatan tentang itu nilai kebajikan universal dan diturunkan menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Jadi dong yang sadar sendiri, jangan kita yang ajar dong. Nanti dong yang sadar sendiri. Oh, kerapian itu seperti apa? Tampak seperti sisip baju, tidak tampak seperti tidak sisip baju. Nah, kerapian tampak seperti rambut digunting rapi, tidak tampak seperti ada gunting les. Jadi dong sendiri yang mengidentifikasi. Dengan begitu, sudah masuk di dalam alam bawah sadar daripada kita yang arahkan. Begitu. Jadi dong sadar sendiri. Nanti baru kita kumpul, baru kita presentasi di depan dong. Oh, ternyata kalau banyak orang pemikiran tuh tambah lagi ini. Begitu. Nanti ada satu permainan minggu depan lagi beta dengan dong. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh. Ini nanti dong isi, kita diarahkan. Nah, ini contoh rasa diterima, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Artinya sudah melanggar. Kalau dia sudah mengucilkan salah satu teman, berarti dia sudah melanggar kemudian kelas tentang rasa diterima dan diri. Nanti ada satu permainan lagi namanya tabeli, tapi itu baru bikin di kelas 8. Misalkan kayak kelas 7, ini nama tabeli, kami ada Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, maka akan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau ada yang kami bilang, yuk saya bantu, kelihatan dalam perilakunya, harus terlihat bahwa dia berempati terhadap orang lain. Berperilakunya yang memang jadi tersenyum ramah. Ini lebih spesifik lagi. Jadi akhirnya dari keyakinan kelas yang universal, dia sampai di hal yang spesifik dengan berperilaku seperti apa, terlihatnya seperti apa, kedengarannya seperti apa. Ini baru sempat bikin. Karena kerja terlalu banyak, tugas juga banyak. Salah satunya ini harus bagi ini. Oke, jadi kita lanjut lagi kepada pelajaran selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Supaya kita bisa pahami itu peranan kebutuhan. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini ada tulis semua di sini. Kita langsung kayak hitung. Jadi tabel saja. Semua orang itu pasti kebutuhan paling mendasar adalah bertahan dan hidup. Siapa yang mau mati? Susah-susah juga harus bertahan hidup. Ya. Baru kosong juga minum air untuk hidup. Itu kebutuhan yang paling pertama, paling mendasar dari manusia. Bertahan hidup. Lalu survival istilahnya. Setelah itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, tidak dikucilkan. Hidup bersama. Orang yang hidup sendiri juga bisa gila.
kebutuhan yang meliputi keinginan kita terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Biasanya anak-anak seperti ini anak suka bergaul, banyak kawan. Dalam kasus contoh kalau contoh Duni saja ceritanya, dia mengambil bekal itu teman, dia ambil itu teman bekal, dia merasa senang temannya menjadi kasih perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi dulu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi dia tahu nanti kalau dia bikin salah, langsung guru lapor orang tua, dia dapat perhatian. Jadi kadang-kadang kita bikin masalah di sekolah juga, kita harus lihat jangan sampai ada kebutuhan dasar ini yang sudah terpenuhi. Kita harus teliti. Seperti Saputra, semua yang dia bikin, dia punya kebutuhan yang paling dipenuhi ini kurang sekali. Dia seperti kalau istilahnya, dia susah makan. Kalau dia berjiwa mungkin dia syukur sekali. Kalau kita bisa berjiwa, kalau misalnya kebutuhan dasar saya tidak terpenuhi, dia bikin banyak hal untuk mencari perhatian. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Semua manusia harus merasa kalau bisa lah. Beta juga jangan lupa premi. Ini kita punya kebutuhan dasar manusia. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga sering suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Gampang sekali putus asa. Yang kita lihat di kelas 7 itu Aurelia, salah satu anak yang membutuhkan kebutuhan pengakuan. Dia berusaha untuk sempurna dalam segala hal. Pertanyaan apapun dia berusaha dia jawab dengan benar. Tugas apapun dia selalu salah. Kebutuhan atas pengakuan. Ya, biasanya kalau orang cukup kaya, kebutuhan ini paling tinggi, mau maju anggota dewan. Dia butuh pengakuan. Ini kebutuhan kekuasaan. Beta kuat. Salah satu bentuk kebutuhan manusia. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Kita bisa lihat kalau kebutuhan kebebasan, kalau kita mengajar ke anak langsung mulai mengantuk, tondok. Malah sebenarnya, kalau belajar bisa di luar, atau gaya baru, atau bermain. Ada anak yang terlalu terikat di rumah. Contohnya taman ini siapa? Reha. Kelihatan sekali kebutuhan kebebasan kurang. Makanya sampai sekolah di bak Fafiti. Ya. Di rumah itu dia diam-diam. Saya karena di rumah pas membeli apa dia duduk begini. Selamat sore Reha. Ya Pak. Sampai kalau datang di Gevan sini. Dia berlari di Gevan sini sepeda dan wih. Dia punya kebutuhan untuk kebebasan itu mungkin tidak terpenuhi. Jadi akhirnya muncul ya sikap-sikap yang kita lihat di sekolah. Iya, banyak sekali. Anak-anak kebutuhan itu menginginkan pilihan. Mereka punya banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, sedang mencoba hal baru dan menarik. Yohanes. Ada ini contohnya dulu dia kalau bosan di minum makan itu dia akan orang punya. Kalau bisa dia juga bebas memilih, bebas memilih. Bemo yang ini nah jangan paksa beta yang itu. Baik. Dan kebutuhan yang terakhir ini kebutuhan akan kesenangan. Untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini kebutuhan semua manusia. Kita punya kesenangan macam-macam, berbeda-beda. Tapi kita butuh kesenangan. Kalau kita tidak senang, sampai cuma hidup menjadi terus. Nah, ini kalau contoh dunia, dia bikin masalah itu hanya dia melihat kawan ekspresi jengkel, dia senang.
Itu kadang-kadang masalah paling banyak terjadi di sekolah ini karena kebutuhan atau kesenangan. Hal-hal receh begitu. Kepingin, woi Yohanes, sisik baju, padahal Yohanes sisik baju. Supaya beta datang pemarah Yohanes dan no senang lihat Yohanes kayak marah. Itu paling banyak kebutuhan atau kesenangan. Kebutuhan. Satu pilah Nah, hanya supaya melihat kawan kena hukum dan merasa senang. Oke. Ini 5 kebutuhan dasar sudah selesai. Kita belajar tentang posisi kontrol. Kita jadi guru, kita punya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang paling pertama ini yang bukan beta, ini dari buku orang peneliti dong. Jadi posisi kontrol yang paling pertama ini guru jadi guru. Seringkali kita jadi guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, peleng atau omong. Ini dan seorang penghukum dia punya kata-kata selalu seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu terakhir selesai pekerjaan gitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Guru yang merasa bahwa dia punya cara sendiri paling berhasil dipakai di bicara, ya, guru penghukum. Guru penghukum, dan itu tidak diajarkan di kurikulum mereka. Lanjut, guru pembuat merasa bersalah. Biasanya ini ibu-ibu. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak kasar. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, bikin rendah bikin rasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua tahu kalau kamu buat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kalau kita buat ini. Lanjut. Ya, ini paling banyak kita bikin ya. Yang membuat rasa bersalah. Guru, posisi kontrol guru karena ada yang bikin diri jadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Jangan kok, urusan kasihan pak kok. Pak marah-marah terus kita belum bisa berkawan kok. Lu nih bisa lihat pak tenang sedikit ya. Gitu. Ini contoh kita ambil posisi guru sebagai teman. Lu sudah ingat lagi kok pak bantu selama ini. Pak bantu nih deh toh. Ya sudah dikali surat apa ya, nanti berarti apa yang urus, tapi minggu depan bikin, itu contoh kita jadi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, terpikir pak ibu kamu. Mau murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dia tidak bertindak untuk guru sendiri. Karena satu guru sendiri rasa baik dia. Murid akan tergantung kepada guru tersebut. Ini hal negatif kalau kita ambil posisi teman. Jadi murid akan memilih-milih guru. Jadi idolakan guru tertentu, guru lain tidak. Lalu ada posisi selanjutnya, posisi keempat, guru sebagai seorang pemantau. Ini pengawas. Dia hanya kerja tidak itu cari anak melanggar aturan kesuruh. Ini contoh. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dia menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan selalu, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksinya apa kalau bikin begitu? Kita mesti tetap penekanannya di membuat muridnya merasa bersalah dan ada aturan yang lu harus bayar, ada konsekuensi lu harus bayar. Dan biasanya guru seorang pemantau ini dia punya catatan perilaku ini lengkap.
Tambah ini lu bikin ini, oh. Jadi akhirnya anak itu dia bisa terhindar karena tercatatan lengkap semua. Guru pemantau tuh, dia tahu dulu main guru satu ada bilang ibu Raja. Oh ibu tuh. Kelas 3 dia masih ingat gitu buka salah di kelas 1 kan dia tulis. Dia itu guru geografi kok. Kita suruh begitu kesalahan, dia masih ingat pas kita bikin masalah di kelas 3 dia panggil. Oh ini soalnya kelas 1 tanggal begini bikin ini baru tulis. Jadi ketemu dia itu merasa sudah nyaman. Karena dia tahu semua. Dan posisi yang diharapkan dari guru penggerak dan kurikulum mereka itu guru jadi manajer. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru buat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kita sudah jadi seorang manajer itu dia punya pengalaman jadi teman dan dia juga jadi pemantau. Catatannya lengkap, tapi dia juga punya hubungan baik dengan siswa. Jadi ada sedikit membujuk juga, tapi semua bujukan itu harus mengarahkan itu siswa untuk bertanggung jawab untuk dia punya perilaku sendiri. Oke. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi kalau dia bikin masalah, kita tanya, kira-kira butuh apa, kasih salah. Apa yang kurang? Kita aja sampai dia berpikir, kebutuhan apa yang kurang? Mungkin paling banyak di SMP 4 kali pasti orang jawab, kepingin senang. Karena yang pukul-pukul baru, itu sebenarnya kesenangan. Beribu-beribu, berteriak. Nah ini kalau seorang manajer dia akan saling tanya, apa yang kita yakini? Atau kembali ke keyakinan kelas. Apa sih yang kita yakini? Misalkan kalau kita di kelas Longlet dan di kelas 8 kita bisa masuk ke kelas dan tanya, coba kita sama-sama baca keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Setiap orang di kelas harus menjaga ketertiban. Berarti kalian sudah melanggar. Lalu bagaimana dengan cara perbaiki? Kembali ke tabel terlihat tampak dan tidak tampak terlihat dan tidak tampak terlihat. Nah, ajaran begitu nanti. Oke. Ini dia punya materi-materi. Nanti kita bagi sebentar ya. Dan materi yang terakhir ini bagaimana kita melakukan yang namanya tadi itu teori semua. Ini sudah di final. Bagaimana kita belajar tentang yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau seorang anak bikin masalah, kita harus pakai ini semacam teori segitiga restitusi. Kalau kemarin visi itu ada dia punya alat yang namanya bakjai yang kita tulis masing-masing masih maju gitu. Tapi kalau untuk yang ada anak-anak yang bermasalah di sekolah, ya maksudnya masalah yang masuk akal ya, bukan masalah datang bawa parang dengan pisau, dengan batu bawa itu polisi harus turun tangan. Tapi kalau masalah-masalah kecil kita harus pakai segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, makanya namanya segitiga. Langkah yang pertama tuh kita harus menstabilkan identitas. Jadi anak identitas kalau dia berbuat kesalahan itu kita harus kasih silang. Kita harus menguatkan dia supaya dia jangan rasa bersalah atau stabil dia bahwa memang melakukan kesalahan itu memang manusiawi. Lalu yang kedua kita mulai memvalidasi. Kita ajak dia sampai dia mengidentifikasi dia punya kesalahan apa dan alasannya lebih itu kesalahan apa. Begitu. Lalu kalau posisi terakhir kita kembali ajak dia merenung tentang keyakinan yang dia sudah yakin. Nilai kebaikan yang dia maju tulis, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Ajak dia berpikir kembali ke situ. Kembali ke tabel yang terlihat tampak dan tampak terlihat dong itu bagaimana. Lalu kita kasih sedikit dia punya contoh ya. Jadi yang paling dasar kalau anak bikin masalah kita harus mulai dengan menstabilkan identitas. Kita bisa ke sekolah pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan sampai dia merasa putus asa terlalu dengan kesalahan. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya anak, kenapa lu begini? Alasannya apa? Lalu kebutuhan apa yang kamu kepingin dipenuhi seperti ini?
Kita aja dia sampai dia berpikir, kita merangsang dia sampai dia berpikir, dia sampai gamblang kasih tahu bahwa dia kepingin senang sapa misalkan, kesenangannya yang teknologi, senang sapa, kepingin senang lihat kawan menjadi tak begitu. Kan ada yang begitu kan? Nah nanti sebentar kalau sudah dia kasih tahu dia tindakan yang salah, kita ajak dia mulai merenung kembali keyakinan kelas. Kita mengajak dia merenung mau jadi orang seperti apa nanti kalau mulai begini. Nah. Jadi ini contoh-contoh menstabilkan identitas ada kata-kata seperti ini ya. Kalau ibu nanti bisa lihat bisa dikembangkan juga nanti masing-masing. Ya, ini ada satu pembelajaran di modul sebelumnya. Manusia itu kan punya 3 bentuk otak, in-one, triun. Seorang kalau dia merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa akses bagian otak yang rasional. Makanya kalau kita kalau proses sedih dan emosional bisa tadi bunuh diri. Padahal secara rasional itu sembah. Jadi kita harus menstabilkan identitas supaya dia berpikir rasional. Supaya dia merasa bersalah hilang, dia punya sedihnya hilang, dia merasa apalagi yang menyangkut dengan kesalahan, ketakutan hilang. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Itu alasannya. Kita boleh sampai keadaan tenang. Nah, kedua, kita merasa bersalah. Kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kita mempunyai identitas sebagai orang gagal. Nah, kita harus kasih lagi. Lalu kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Contohnya ke Joel. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan perhatian. Ya terpaksa kita harus layani dia. Kalau kita anak dia punya kebutuhan kesenangan yang kurang atau kebutuhan kebebasan yang kurang, kita harus layani dia. Mau bilang apa nih? Dia bebas. Nah, itu suka malas mengajar di kelas, belajar di kelas kalau bosan. Ya kita terpaksa harus ada satu kali mengajar di luar. Nanti sebentar kita akan mungkin 2 bulan lagi kita akan suruh presentasi hal yang sama yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada dengar kemarin yang GP. Itu juga pekerjaan berat karena kita bertugas adalah melihat anak-anak punya kebutuhan belajar beda. Nanti kita harus merancang pembelajaran dalam satu FPP, tapi sebenarnya FPP-nya banyak sebenarnya. Ada kepala sakit. Sampai ini kita baru masuk menit titik dulu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ini kita mengajar anak beda-beda nih, gaya beda-beda. Kepala sakit, bisa-bisa FPP 1 tebal begini. Ya, kita lanjut. Contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Sebenarnya lu bisa bikin lebih jahat dari ini. Lu pasti ada alasan tuh bikin ini kan. Stop pak. Senang kok apa? Jengkel karena apa? Jadi kita cari tahu arahkan dia sampai dia menjawab di bagian 5 kebutuhan dasar. Mungkin kebutuhan dasar yang pertama, Pak dia mau tikam beta, nah berarti di kebutuhan dasar bertahan hidup yang diganggu. Alasannya di situ. Oke. Dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan kelas ini yang paling gampang sudah. Kalau langkah 1 langkah kita sudah jalankan keyakinan kelas. Kita bukan cuma keyakinan kelas yang kita sebut di sekolah ya. Keyakinan keluarga juga ada. Di dalam rumah tangga itu sebenarnya ada keyakinan keluarga, orang tua ajar. Lu harus jadi anak yang baik, lu harus jadi anak yang begini begitu. Kita tanya dong kembali seperti itu. Lalu kalau sudah di keyakinan kelas, tinggal kita tanyakan lagi bilang kita sudah berjanji. Itu suka credo, kalau punya apa ya, kalau kita bilang credo apa istilahnya? Aku percaya kepada Allah itu apa? Pengakuan iman. Pengakuan iman, pengakuan keyakinan.
Jadi harus masuk sampai di dalam. Jadi kalau sampai di kelas penting untuk kita menanyakan anak kehidupan seperti apa yang nanti mereka inginkan. Nah kita pun anak di sini masih belum punya mimpi tentang mau menjadi apa. Nah. Rata-rata ya sudah ada lebih baik bermain. Tapi kita ajak dong sampai berpikir ke situ. Ya, ini salah satu contoh skenario keyakinan apa? Penerapan segitiga institusi contoh skenario. Mario dan adik bapak tadi dengar laporan dari guru pikir sepertinya kalian ada masalah ya. Apa yang bisa bapak bantu, apa yang terjadi? Lalu ya pak, tadi jam istirahat pagi kami lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja lempar ke nama jadi ibu Dina kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan lewat kantin ke nama jadi ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya pak, dengan wajah sedih. Adik, ada informasi yang kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah? Jadi skenario. Iya. Nah, dia sudah mulai stabilkan identitas di sini. Baiklah, bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, bapak di sini untuk menjadi penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Ya Pak. Jadi Pak ini mengerti bahwa anak-anak ini lebar itu hanya untuk kebutuhan merasa senangnya. Nah, tapi tak salah dengan ibu kepala sekolah. Salah. Ini masalah besar ini. Jadi sudah sebelum sampai ini dia kasih balik. Di sini dia sudah validasi tindakan yang salah dulu. Ini karena lempar-lemparan. Lalu setelah itu dia kasih stabil identitas, baru dia masuk kepada keyakinan kelas. Sekarang mari kita coba bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Nah, mari bilang menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Mungkin keyakinan kelas sudah seperti itu. Nah, lalu Pak Joko bilang kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas. Kita kembali kepada kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Jawabnya pasti tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Jadi nanti seperti itu nanti di sini nih institusi kita bisa lakukan untuk mereka mencari solusi. Minta maaf ke ibu kepala sekolah. Intinya kita sudah tahu keyakinan kelas dan kebutuhan untuk yang terpenuhi apa. Ya untuk masalah receh-receh bisa dipakai. Untuk masalah yang agak besar kita kolaborasi untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada pertanyaan kok? Dia om saya buat sukiri. Makanya di kurikulum Merdeka ada sekolah istilahnya sekolah ramah anak. Contohnya ini. Caranya di sini. Jadi di teori dasar ilusi kontrol kita bisa mengontrol anak itu ilusi. Habis itu kita pindah lagi ke hukuman motivasi. Lalu kita pindah lagi ke hukuman, penghargaan dan restitusi. Habis itu kita pindah lagi ke guru ini mau jadi posisi kontrol yang mana. Setelah dia jadi posisi kontrol mana, guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada pilihan lain selain hukuman dan konsekuensi, kita harus pindah ke yang namanya restitusi, penguatan sebenarnya. Begitu saja. Baik, terima kasih untuk pagi hari ini yang cukup melelahkan. Kalau ada pertanyaan, kita masih ada sih. Tanya sampai kapan? Karena melakukan segitiga restitusi juga jadi pergumulan. Tidak gampang. Iya, kolaborasi tadi ya. Kolaborasi. Melakukan segitiga restitusi di anak-anak. Setiap hari ini tugas ini kami disuruh bikin skenario dengan anak-anak, bikin skenario kayak begini, suruh anak sengaja jadi bersalah dan beta jadi guru. Beta suruh bikin skenario, video bikin itu video biasa tangan anak bermasalah langsung. Pertama Dini, kedua Victor, kemarin lagi ini.
Pokoknya setiap hari pasti kita ada masalah, jadi kita bisa terapkan ini. Ya, di sini tidak perlu buat skenario. Kita sampai bikin skenario. Nanti tadi kita ada pesan. Kecuali kita mengajar di sekolah di Jawa sana. Ya mungkin. Kalau di sini pasti ada. Pasti ada. Ingat saja itu 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, lalu segitiga di situ pertama validitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita tanyakan keyakinan pribadi atau keyakinan kelasnya mereka. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Sudah coba merangkai kata-kata, ada kok. Menghargai waktu. Apa bunyinya? Kami meyakini bahwa setiap orang di kelas 8 harus menghargai apa? Waktu. Nilai yang ke-5 apa? Kesetiaan. Ayo, coba atur kalimat. Kami meyakini bahwa apa? Bahwa apa? Setiap orang di dalam kelas apa? Harus menjaga kesetiaan. Harus menjaga kesetiaan. Apa? Kesetiaan apa? Untuk tetap bersekolah. Nah, yang jarang setia itu yang paling banyak alfa. Kira-kira sampai tidak setia di sini. Yang paling banyak Rivaldo, salah satu yang tidak setia. Oke. Nilai ke berapa? Apa ya nilai ke sopan santun. Ayo, siapa yang bisa atur bahasa? Ini menyangkut kata-kata yang kasar, memaki, itu tidak boleh ada lagi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling
untuk saling atau untuk merasa dihargai. Sopan santun menyangkut tentang penghargaan kepada orang lain, toh tidak boleh maki orang ya. Kami yakin bahwa setiap orang sangat penting. Kami yakin bahwa sangat penting untuk meyakini sangat penting apa? Sangat penting untuk merasa dihargai dan saling peduli. Ya, ini kalian punya keyakinan keras. Ada yang berubah? Apa itu juga ya? Tidak Pak. Berdiri semua batu. Ini kita bikin kompeten. 1, 2, 3. Keyakinan telah silakan. 1. Kebersihan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. 2. Kerapian. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. 3. Ketertiban. Kami meyakini bahwa setiap orang di dalam kelas harus menjaga ketertiban. 4. Menghargai waktu. Kami meyakini bahwa setiap orang di kelas 8 harus menghargai waktu. 5. Kesejahteraan. Kami meyakini bahwa setiap orang di dalam kelas harus menjaga kesejahteraan untuk belajar ke sekolah. 6. Sopan santun. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga hargai dan saling peduli. Oke, tentang. Sudah catat, oh? Sudah. Nanti hafal ya. Ya. Nanti paten dari sini. Dari situ siapa yang melakukan kesalahan dia melanggar ini. Siapa yang ribut dia melanggar keyakinan nomor berapa. Misalkan kalau 1 beribut berarti dia melanggar keyakinan yang ketiga. Kalau Pak masuk kalau kamu sebelum kamu sepakat berarti kamu melanggar ketertiban yang 4. Kalau kamu banyak alfa, kamu melanggar ketertiban yang kelima. Kalau kamu bawa maki, bawa olok, kamu melanggar keyakinan yang oke. Sekarang kalau polisi tiba-tiba potong kertas, taruh di telinga jadi anti-anti, itu dia melanggar keyakinan yang kedua. Lalu ada yang datang mentinggi rambut, les, itu melanggar keyakinan yang bikin les. Kedua, penampilannya tidak rapi, rambut tidak les. Ya, apalagi kalau makan buang sampah di luar. Jadi kebersihan bukan cuma di dalam kelas. Oh, lu buang sampah di luar saja lu melanggar keyakinan yang pertama. Ya, nah kita bermain lagi
Dan ini kayak gini sudah catat semua? Sudah. Sudah Bang? Sudah. Desi masih catat? Kita akan mulai analisis supaya kita tahu. Pas hapus ya? Sudah. Untuk nilai yang pertama itu nilai apa tadi? Kebersihan. Kebersihan. Coba ya. Kita bikin tabel nilai kebersihan. Kita bikin tabel, satu namanya tabel tampak. Tampak itu artinya apa? Pilihan seperti dan tidak tampak seperti ini. Kalau tampak seperti apa? Kira-kira kalau kebersihan, nilai kebersihan yang tadi di poin pertama apa? Kami meyakini apa? Tampaknya seperti apa? Ya? Pasti kalau tampaknya salah satunya menyapu gelas. Tidak tampaknya kan? Membuang sampah sembarangan. Jadi nilai kebersihan tidak tampak kalau kalian membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Lanjut, apa lagi? Kira-kira untuk kebersihan tampak seperti apa selain menyapu kelas? Nilainya akan tampak kalau kamu bikin perilaku yang seperti apa? Apa? Coba lihat, ingat ini. Banyak loh. Merapikan meja. Merapikan meja. Nah. Apalagi tidak tampaknya seperti Yang di luar. tidak tampak seperti menulis nama di meja. Di meja atau di tembok. Nah, ini contohnya. Kamu tidak menjaga kebersihan. Ya, apalagi? Sekarang kalian robek kertas. Kalian bikin seperti ini untuk 5 nilai yang lain. Tampak seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Buat sudah sekarang. Kerja boleh kelompok. Hapus dengan meremehkan tadi baru sebelum datang apa masalah. Ya kamu tahu? Tahu. Tapi kamu diam. Sekarang Pak mau tanya Aslis dengan meremehkan. Masalahnya apa? Aslis? Betul? Nah, kenapa Aslis bikin itu? Dia saya dulu. Kau duduk di sana, dia berkorek kau. Dia duduk di atas meja, dia korek kau. Tidak, Pak. Yang saya di situ, saya tidak bakal kerja. Saya tidak bakal kerja tanpa saran. Tapi saya yang saran. Kan cuma di sini supaya lebih dekat. Jadi ada pertikaian antara mereka berdua. Ya, betul. Kamu yang menjadi saksi, ha? Ya. Sebenarnya Pak tidak memarah seorang. Pak tidak memarahkan berdua. Jadi sekarang kita mencari solusi. Kamu dulu yang bercerai, kan? Kamu sudah minggu lalu sudah catat nilai kebaikan, ha? Sudah. Sudah, Pak? Sudah. Kamu cuma maju tulis ke tidak? Maju tulis. Kamu maju tulis, ha? Tahu juga? Tidak apa-apa. Karena kata kalian bahwa berbuat salah itu masuk akal. Ya kan? Tidak ada manusia yang tidak bikin salah. Ha? Ya. Kamu kemarin Pak kasih gambar tentang lalat di madu dan Ayo. ingat? Masih.
lalat itu anggap saja kesalahan. Tapi kesalahannya itu masuk ke pribadi yang seperti apa. Kalau pribadi seperti air, kita angkat buang sudah itu air, ya. Tapi kalau itu pribadi seperti madu, ya kita ampuni dia itu kesalahan. Begitu. Kesalahan itu tidak mungkin. Setiap hari itu bikin kesalahan. Setiap hari kita bikin dosa. Tidak mungkin tidak. Nah, tergantung kitanya dulu. Kita ini seperti madu, bernilai seperti madu, ataukah kita ini tidak ada nilai, sama seperti air saja. Tapi tidak apa-apa, tidak mau kasih tahu kalian. Pak hanya mau kalian ingat kembali kalian punya nilai kebaikan, saling apa? Menghargai. Ada yang maju tulis cinta kasih, saling mencintai. Apa lagi? Coba apa lagi? Menghormati. Betul ada om. Apa lagi? Saling memaafkan. Oke, sekarang Pak mau tanya kalian, yang kalian bikin itu benar atau salah? Kamu dua. Siapa yang mulai duluan? Saya tidak ganggu dia, Pak. Oke, bolehkah Pak lihat Pak tanya kalian sebagai saksi? Atau tidak ganggu Apris? Ganggu? Ya? Bilang apa kakak? Betul? Betul? Betul. Jadi Apris merasa terganggu karena Maria minta bikin apa lu kakak? Dia korek dulu itu bentuknya seperti apa lu dia korek-korek bentuknya seperti apa? Dia omong, ditendang, dicubit, dia omong bilang. Bilang apa? Ini bagaimana Maria? Betul kan? Jadi Maria yang mulai pembicaraan duluan dengan mengolok Apris ke HP yang sudah rusak. Jujur? Tadi pagi dia akan jatuh, Pak. Jadi saya bilang, tadi dia ada jatuh di sana. Jadi rusak. Tadi dia bilang ban. Saya mati. Oke. Kemana Maria? Tadi pagi di depan dia bakal jalan, nih HP ini Jatuh. Jadi picture kami gila dan dia bilang melakukan klakson. Esok tadi di sini saya bilang nanti kami langsung sudah bermain. Oh. Jadi kamu membuat Apris merasa terpojok. Kamu melihat seseorang melakukan kesalahan lalu kamu pojokkan dia terus. Membuat dia tidak nyaman karena dia buat kesalahan. Kira-kira itu bentuk saling menghargai atau tidak? Tidak. Kalau kita melihat seseorang melakukan kesalahan, kita jangan memojokkan dia terus. Weh, lu sudah terlambat. Jadi lu mati Pak. Kasih 5 menit lagi. Weh, lu terlambat tadi ya. Siapa yang nyaman? Iya kan? Oke, akhirnya karena itu orang yang terpojok, semua anjing saja kalau lu pukul dia, kalau dia terpojok, dia mungkin takut, tapi akhirnya dia keselur gigi, kalau dia coba gigit dulu. Itu tuh sudah perlu diajar, sudah perlu sekolah. Yang namanya makhluk hidup akan punya kemampuan untuk bertahan hidup. Sapi, anjing, kambing, kalau dia takut bahaya dia akan berusaha untuk, kalau kambing dia akan tanduk, sapi dia akan tanduk, ular dia akan serang, kabut, manusia apalagi. Kalau dipojokkan terus menerus dia akan serang. Lu bela diri ya, lu tahu tuh kalau seseorang diganggu dia punya kenyamanan, dia harus bertahan. Cara itu bertahan dua, bertahan dengan menahan untuk tidak diserang atau bertahan dengan menyerang balik. Dua cara. Yang Apris lakukan adalah dia menyerang balik. Karena barangkali lu dari tadi omongin terus. Begitu? Ya, baru dia omong dia bilang bebas bisa pakai saya. Dia omong terus berapa kali? Dia omong tadi, tapi di gerbang dia omong. Bukan saya sendiri yang ngomong. Siapa? Kami semua anak kecil. Omong terus Apris. Makanya Dan lalu anak semua omong dan
lu juga termasuk anak satu teta ya. Lu sekarang yang terjadi di kelas ini apakah anak satu teta dari kelas 8A, 8 juga tak omong dia, kelas 9 juga tak omong dia, kelas 7 anak satu teta tak omong dia, tidak toh? Lu sendiri ya. Ya. Kira-kira itu baik kan? Apri, kira-kira dengan memaki baik, baik tidak? Jadi di antara kalian berdua itu siapa yang paling sama? Menurut kalian? Kalau lu belum sadar dengan kesalahan, lu sudah bisa jadi laki-laki yang jengkel. Bagaimana besok lu ada istri, lu ada pacar, lu WA atau balas terlambat, lu maki dia, kimai. Perempuan sampai setengah lu. Laki-laki tidak punya jiwa harus besar. Intinya begini, jiwa itu paumpamakan seperti air di dalam gelas atau sungai. Kalau lu punya jiwa, ini nggak habis. Kalau lu punya jiwa sekecil air di dalam kayu, lu ambil garam, 1 sendok 1 buah air di dalam kayu, diperas asin kecil. Asin. Tapi kalau lu punya jiwa sebesar sungai, lu biar buah garam 1 oto, trek, itu sudah akan rasa asin. Kenapa? Karena jiwa itu besar. Orang bilang tidak laki-laki berjiwa besar. Segala hal yang mempengaruhi dia punya jiwa, dia berjiwa besar diterima tanpa harus dia terpengaruh. Itu baru laki-laki. Ya, bisa mengerti? Bisa mengerti apa? Belajar. Memang susah, tapi harus belajar untuk jadi laki-laki yang berjiwa besar. Kalau laki-laki tidak jiwa besar, menikah nanti tersalah sedikit cerai. Apa sebab masih ada? Masih hidup bersama? Berarti lu bapak punya jiwa besar. Tapi pas lu mau dibikin salah. Baik, tersalah mungkin lu mau tanpa sadar mati di bapak. Kalau bapak punya jiwa kecil seperti itu, sucere. Kamu susun ada bapak mama lagi. Ya, bisa mengerti? Ya, saling memaafkan itu terus. Ya, mengontrol diri lagi penting. Memang betul orang kalau pojokan kita itu tidak baik. Perempuan sifat itu satu pakai stok kamu. Semua perempuan sama. Lu kalau sudah istri, lu sudah ada pacar mungkin sudah rasa, tapi kalau sudah istri, dia akan pojokan lu, dia akan kejar lu terus. Lu sudah bikin salah pun lu salah. Ini pakai stok kalian. Lu sudah salah pun dia akan bikin lu sampai lu rasa bersalah terus itu istri bekerja. Lu pulang kerja sudah bawa uang, lu mati. Weh, ini kita makan apa? Weh, ini anak belum beli susu lo. Besok nanti kamu apa rasa sendiri. Pacaran enak, tapi menikah lain. Enak pacaran ngomong cinta, ngomong sayang. Tapi pas menikah baru lihat ternyata istri itu kayak monster. Ya, kalau sudah belajar dari sekarang, sudah punya hati yang berjiwa besar, nanti berat. Bisa-bisa baru menikah 1 bulan minta cerai. Atau sudah menikah tapi selingkuh. Alasan orang menikah tiba-tiba selingkuh karena apa? Laki-laki tidak terbiasa dengan perempuan, perempuan tidak bisa menghargai laki-laki. Lu belajar untuk menghargai laki-laki. Kalau lu serang-serang, lu belajar untuk tidak menghargai. Lu merasa lu jago sendiri. Besok lu laki pokok, pipa, hancur, masuk sel laki, lu bisa selingkuh. Jadi lalu mentang hancur. Anak dong, di mana? Ini pakai stok kalian. Semua terjadi karena ada alasan. Nanti laki-laki kasih salah. Oh dia gak beta nah. Perempuan juga semula sadar diri. Itu yang terjadi di Taman Eden toh. Sampai akhirnya manusia jatuh di dalam dosa toh. Laki-laki dan perempuan saling menyalahkan di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Dua-dua kena hukuman. Perempuan melahirkan akan setengah mati sampai berdarah. Kemudiannya harus terrobek, digunting. Pakai alat terrobek, bisa keluar. Laki-laki kena hukum. Supaya apa? Cari nafkah itu susah. Tuhan Allah hukum. Tuhan Allah itu tidak bilang tidak benar, pasti terjadi. Kamu mau melahirkan kamu semua, alat kelaminnya itu robek, dijahit pakai benang. Yang laki-laki cari kerja susah setengah mati, balik tanah, sampai keringat-keringat, sampai loyo-loyo, sampai sakit-sakit, cari uang untuk menafkahi rumah tangga. Itu kan hukum.
Kalau dulu Adam dan Hawa tidak bikin dosa, kita tidak alami itu semua. Ya, makanya Tuhan datang kembali dari semuanya. Hukum yang paling utama cuma satu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saling memaafkan, saling mengasihi. Apris, kalau orang tampak pipikan, kasih agak pipi kiri ya. Ingat tuh pelajaran agama Alkitab. Jangan lupa suruh diambil Alkitab, kita bukan sama-sama ya. Aslinya kita ambil Alkitab kepada kamu di mana itu hukum. Tuh Yesus yang ajar, bukan Pak Yesus yang ajar, bukan Pak Babis yang ajar. Tuh Yesus yang ajar. Kalau orang tampak pipi kanan, kasih pipi kiri. Bisa. Memang sulit. Kita punya sifat dasar ini. Lu, ini tak seru. Baru ganggu saya begitu cuma. Apalagi kalau dia tendang lu, terus dari kamu baru. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau lu mau masuk surga, lu wajib lakukan itu. Kalau tidak, biar lu berdoa, biar sampai lu mati, lu bisa masuk Islam, lu tetap Kristen, lu bisa masuk surga. Walaupun nanti pendeta datang berdoa kasih lu, dia telah kembali kepada Bapa di surga dan itu hanya pendeta omong, tapi kenyataan itu jiwa di neraka. Ya? Kamu mau saling memaafkan? Iya. Mau? Keyakinan keras yang Pak ajar kemarin itu untuk kalian pegang itu di dalam hati. Berhenti simpan amarah, berhenti simpan dendam. Jangan pun iya, tapi di dalam hati masih panas. Ini kita yang marah sering bilang begini, itu jawab di korban panas. Itu ada bisi-bisikan seperti itu di dalam hati. Siapa yang tidak tahu? Pak tahu karena Pak manusia. Pak bisa tahu itu, Pak bisa rasa. Karena Pak manusia dulu Pak sulit sekali memaafkan orang. Asyik rumah, lu jangan salah dengan beta. Di depan gue dia cium kalau, tapi dalam hati, lu hati dia. Bahaya itu yang namanya motivasinya salah. Ada 3 motivasi ya. Motivasi yang terbaik itu motivasi untuk merubah diri. Kasih tekan ke hati, jadi kalau hati panas, lu omongin dia. Sudah dia. Anggap saja lu hati kecil ini lu kawan, sudah ampun dia, Nah, begitu. Bisa bagus. Nah, apa tidak butuh kalian punya kepintaran, kalau butuh kalian punya karakter. Jadi sekarang Apris mau memaafkan Maria mau minta maaf ke Apris karena Maria yang boleh duluan ya. Sudah Apris saya minta maaf. Kan kamu yang saling memaafkan, saling terbuka. Ayo bicara. Sudah. Kita dengar ya. Ayo sudah. Apris saya minta maaf. Coba. Balik ke Apris. Kebaikan itu sulit dilakukan. Kenapa? Kamu melihat ini. Kebaikan itu sulit dilakukan. Padahal Pak suruh. Kejahatan Pak sudah ada di sini. Kamu bikin. Kejahatan itu ada pada. Setan itu ada di mana-mana. Kebaikan bahkan sudah diajar, sudah ditulis. Kalian tulis di buku. Bikin sudah. Susah sekali melakukan. Keberat hati. Kenapa itu? Ya itu dosa. Ayo coba. Apris balik ke Maria kalian. Apris saya minta maaf. Kamu mau memaafkan? Bilang, Maria saya memaafkan. Lagi tepuk tangan buat semua. Oleh karena itu, keyakinan yang kalian sudah buat kemarin, kalian tulis di papan, tolong supaya dilakukan, bukan hanya maju ke tulis, ya bisa. Itu semua harus rasa nyaman, tidak boleh tidak nyaman. Memang susah bikin kebaikan, makanya berat sekalian untuk ini mesti Pak duduk rekam, omong lagi materi yang minggu lalu. Kebaikan itu yang susah, makanya masuk surga itu susah, tidak lama. Oke, baik sudah tidak ada masalah lagi. Jangan memaki lagi, jangan memojokkan orang, memojokkan suami. Tuduh dia terus sampai dia rasa nyaman. Sedikit omong, itu dia penama kalau di luar negeri istilahnya bully, kena bully. Nah itu tuh diadit buku. Nanti kalau SMA lu boleh orang, nanti lu masuk penjara. SMP begini, nanti lu hanya kena di sini untuk kita tidak lapor. Kalau lapor bisa saja Maria kena diskors. Diskors artinya 2 minggu di salam alfa, tidak masuk sekolah dan nanti
ajar oleh orang Jawa dan ajar itu belajar jangan membuli. Karena di Jakarta itu banyak orang anak-anak sampai bunuh diri. Karena di sekolah ini dibuka bully dia, orang miskin, lu kulit hitam, lu sudah ada HP. Tiap hari dibuka omong-omong dia begitu, dia pulang stres di kantor dia. Bully itu tidak baik pekerjaan setan. Itu lagi terjadi di kota-kota besar di Kupang. Bahkan semuanya itu dong siksa kawan. Tuh pakai silet di kawan badan. Itu terjadi bully. Di sini mungkin tidak terjadi karena kalian masih saling, sebenarnya kalian itu masih saling menyayangi karena kalian masih punya hubungan keluarga satu sama lain. Itu saja, silahkan dulu.